Wabarakatuh. Saya Tresnadi, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Kuningan. Pada hari ini saya bersama Pak Asep, Kepala Badan Statistik Kabupaten Kuningan. Yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa Pak Asep, terima kasih. Pak Asep walaupun baru 1 tahun di Kuningan, tapi ternyata BPS di Kuningan telah bisa memberikan data lebih awal dari biasanya gitu ya, sehingga ini mudah-mudahan dapat dipertahankan untuk selanjutnya. Yang kedua, terima kasih juga bahwa BPS telah memberikan penjelasan panjang lebar berkaitan dengan tentang angka-angka statistik khususnya di Kabupaten Kuningan beserta konsep dan definisi-definisi yang ada. Dari indikator kemiskinan, yaitu ada garis kemiskinan, ada garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Ya. Yang ketiga, ya harapan komunikasi dan sinergitas ini dapat dilanjutkan dari waktu ke waktu dengan antara DPRD dengan Badan Statistik di Kabupaten Kuningan. Nah, untuk itu bagi masyarakat yang memang memerlukan informasi berkaitan dengan statistik juga jangan sungkan-sungkan untuk mendatangi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan di Jalan Martadinata Cijoho. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan BPS dan DPRD Kabupaten Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, wawancara boleh? Nah, sekarang yang kedua, dengan adanya statement Pak Gubernur Jawa Barat, gitu ya, kami segera melakukan rapat dengan mengundang Badan Statistik Kabupaten Kuningan, kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial, gitu ya. Berkaitan dengan statement Pak Gubernur, ada benarnya tapi juga ada kurang pasnya, gitu ya. Bahwa Pak Gubernur menyatakan akibat COVID ini telah terjadi lonjakan penduduk miskin di Kabupaten Kuningan. Nah, sebetulnya semua kabupaten kota terjadi penambahan dari tahun ke tahun, apalagi dalam pandemi COVID ini. Tapi lonjakannya tertinggi bukan di Kuningan, gitu ya. Jadi di Kuningan itu penambahannya secara jumlah hanya 16.000 dari tahun 19 ke tahun 2020. Ya, gitu, penambahannya 16.000. Kabupaten kota lain ada yang sampai 70.000. Berarti itu dari BPS, Pak? 50.000, ya, berdasarkan data dari BPS. Itu secara nominal. Secara persentase kita sekarang ada di angka 12,82%, gitu ya. Berapa pertambahannya secara persentase dari 2019 ke 2020? Nah, penambahannya 13%. Dari jumlah penduduk yang ada bertambah 13%, sehingga 2020 persentasenya menjadi 12,82, gitu ya. Nah, mengenai peningkatan kedalaman orang miskin, gitu ya. Nah, jadi BPS ini sudah ada rumus. Nah, untuk Kuningan, garis kemiskinan itu kalau dirupiahkan ada di angka 352.358 rupiah, gitu ya. Jadi BPS ini cara menghitungnya makanan dan non makanan, khususnya makanan, apakah setiap orang dapat mengkonsumsi 2.100 kg kalori
setiap hari gitu ya. Nah, itu. Kemudian 2100 kalori ini dan non makanan ini kalau dirupiahkan secara rumus oleh BPS jatuh di angka 352.358 rupiah. Jauh dari ideal ya. Ya? Jauh dari ideal. Enggak, itu garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Bogor itu hampir 700.000 gitu ya. Itu per orang per bulan. Ya, kalau setiap orang asupan makanan tidak senilai itu dianggap miskin gitu ya di bawah itu. Nah, kemudian berapa yang tercapai dari 352.000 itu? Nah, ternyata di bawah 352. Jadi untuk di garis kemiskinan yang tercapai di Kuningan yang dikonsumsi atau apa itu di bawah 352. Nah, selisih garis kemiskinan dengan yang dinikmati atau dikonsumsi secara rata-rata dari 139.000 penduduk miskin di Kuningan gitu ya. Nah, itu menjadi angka 2,41. Memang itu tertinggi gitu ya. Tapi indeks kedalaman kemiskinan 2,41 itu tidak berarti akan berakibat bertambahnya orang miskin gitu. Karena yang dihitung itu memang dari orang miskin itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau terjadi lonjakan penambahan orang miskin di Kuningan itu kurang pas gitu ya. Sebab secara angka di Kuningan ada di penambahannya itu 16.000. Jadi mesti ranking 13. Untuk penambahan kemiskinan ada di ranking 13 untuk Kabupaten Kuningan, yaitu dengan nominal bertambah dari 2019 ke 2020 sebanyak 16.000 orang. Artinya Pak, pernyataan gubernur ini bagaimana? Ya, pernyataan Pak Gubernur kita terima untuk kita terpacu untuk memperbaiki kondisi gitu ya. Cuma yang kita kurang pas adalah pernyataan Pak Gubernur terjadinya lonjakan bertambahnya orang miskin di Kabupaten Kuningan gitu ya. Terjadinya lonjakan terbanyak orang miskin yaitu di Kabupaten Kuningan, padahal bertambahnya hanya 16.000 dibanding kabupaten kota lain ada yang sampai di angka 70.000 lebih gitu. Ditanyain nggak Pak? Diminta klarifikasi atau konfirmasi ke Pemprov? Ya bantahanlah ke Pemprov. Datanya dari mana? Ya, ini statement saya berdasarkan hasil kajian dengan BPS setempat kan seperti itu. Nah, lalu apa? Nah, dari pernyataan Pak Gubernur, kami nanti akan menginventarisir permasalahan gitu di sektor mana-mana saja gitu ke depan untuk bisa didorong, digenjot supaya tidak terlalu jauh jaraknya dari garis kemiskinan tadi. Data BPS itu akurat, Pak? Ya? Data BPS itu akurat. Ya, data mana lagi yang lebih akurat dari BPS? Kalau Kuningan sendiri selain BPS punya data nggak Pak? Ya? Kalau selain BPS di Kuningan sendiri punya data nggak? Ya punya, ada di Dinsos, bahkan di Dinsos itu sampai diklasifikasi gitu ya, data-data itu dari desil 1 sampai desil 5 gitu. Nanti bisa ditanyakan ke Dinsos lebih detailnya gitu ya. Gitu. Nah, jadi kita nanti akan mendesak pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah upaya-upaya agar bisa jarak ya Pak, jarak antara garis kemiskinan dengan yang Kedalaman. dengan capaian yang itu oleh orang miskin di Kuningan tidak terlalu jauh. Kemarin kan salah satu sektor yang
Ada dua lah. Penyumbang kan pertanian Pak, salah satunya. Pertanian. Ya, nanti pertanian juga kita akan lihat lagi. Buruh taninya atau pemilik Petaninya. pemilik lahannya, petaninya. Kalau kita ngasih bibit, Larinya ke kan yang menikmati pemilik lahan. ya petaninya. Ya, petaninya. Buruh taninya. Enggak. Nah, Oh, gitu di situ nanti. bagi angkanya ya? Iya, nanti kita cari sehingga apa? Apakah harus ada padat karya, gitu ya? Apakah harus ada bantuan apa, gitu? Nanti, Jadi meskipun surplus Kalau dari bahan makan kuningan tetap aja dikatain miskin ya. ya, Surplus di bahan makan beras misalnya padi. ya, surplus dijual ke luar daerah, kan misalnya gitu ya, gitu. Yang menjualnya Pemerintah apa siapa? siapa? Pemilik lahan. lahan. Buruh taninya mah tetap. Oh, Ya, kan dia tetap miskin gitu. Ya. Kalau peningkatan produksi yang menikmati kan pemilik, gitu ya. petaninya. Berarti cenderung ke buruh tani yang misalnya bukan petani. Ya, kemungkinan cenderung ke buruh tani karena jumlah buruh tani jelas lebih banyak gitu daripada petaninya gitu. Kalau sektor pengangguran gimana Pak? Ya. Kemarin kan disebut sama Pak Sekda berdasarkan data dari Bapeda katanya. Ada dua katanya, sektor Ya. pengangguran sama pertanian. Penyebab pokoknya kan panjangnya pandemi Covid ini, Ya. gitu ya. Ingat tidak waktu PSBB pertama berapa yang mudik? 90.000 lebih. 90.000 lebih. Nah, yang 90.000 lebih itu tadinya usaha di Jakarta, di Jogja, di mana. Nah, mungkin sekarang dia omsetnya turun, yang biasanya upload seminggu sekali jadi tidak upload. Contoh aja travel yang ke Jakarta. Biasanya 2 hari sekali ke Jakarta, apa sekarang 1 minggu sekali dia bisa berangkat. Nah, kalau tidak berangkat, anak istrinya, keluarganya bagaimana, kan gitu ya. Itu. Jadi panjangnya Covid ini juga memang sangat berpengaruh gitu ya. Dampak itu banyak apa? Tidak hanya Kuningan, semua juga memang terdampak gitu. Tapi kenapa kuningan disebut miskin ya? Tadi sudah jelas. Ya. Tapi kenapa gubernur menyatakan Kalau secara indeks kedalaman, oke. Tapi kalau secara lonjakan pertambahan terbanyak orang miskin terjadi di Kabupaten Kuningan itu tidak pas dengan data yang ada di Badan Statistik, gitu ya. Bogor 70.000 ya, penambahannya. Kita 16.000. 16.000? Ya. Gitu. Pak dari Pak Asep. Enggak, Pak Asep beli. Statement Pak Gubernur apabila berbicara tentang indeks kedalaman kemiskinan, betul bahwa angka indeks kedalaman Kuningan itu adalah terbesar di Jawa Barat. Yang ingin saya sampaikan adalah pengertian indeks kedalaman. Pengertian indeks kedalaman adalah kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jadi misalnya ini garis kemiskinan. Nah, di sini kan ada 139.000 orang yang miskin. Di sini kan berceceran, berarti di bawah garis kemiskinan. Kan ada yang dekat dengan garis kemiskinan, pengeluaran itu ada yang jauh, gitu kan. Nah, kalau dirata-ratakan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, berarti kan ada gap gitu ya, ada jarak. Nah, jaraknya inilah yang disebut sebagai indeks kedalaman kemiskinan. Dan itu memang Kuningan merupakan angkanya terbesar dibanding dengan kabupaten kota di Jawa Barat. Selama Covid ini Pak? Selama Covid ini, atau pada tahun 2020. Nah, konsekuensinya apa ini kedalaman kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan di Jawa Barat ini paling tinggi, artinya jaraknya kan berarti di bawah nih jauh, paling jauh kan. Nah, arti konsekuensinya apa? Artinya harus ada upaya peningkatan kesejahteraan orang-orang miskin ini, upayanya harus lebih besar dibanding dengan kabupaten kota lain supaya bisa melewati garis kemiskinan. Jadi sebetulnya konsekuensinya itu power yang harus
dibangkitkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan itu lebih besar dibanding dengan kabupaten kota lain. Pak, kalau menurut BPS indikator kemiskinan itu seperti apa, Pak? Indikator kemiskinan itu banyak. Ada garis kemiskinan, itu juga kan indikator. Artinya kan seseorang dikatakan miskin itu harus seperti apa? Tadi oleh Pak Ketua Komisi sudah sampaikan. Jadi ada garis kemiskinan, ada jumlah penduduk miskin, ada persentase penduduk miskin, ada indeks kedalaman, ada indeks keparahan. Jadi ada 5 variabel, ada 5 indikator yang merupakan satu kesatuan. Sebab yang lainnya itu turunan sebetulnya karena rumus saja. Jadi data pertamanya mah garis kemiskinan dengan mengestimasi jumlah penduduk miskin. Dari 2 indikator ini diturunkanlah persentase penduduk miskin, indeks keparahan dan indeks kedalaman. Mungkin maksudnya begini, dari indikator ini disebut miskin itu seperti apa mungkin? Seseorang Kriterianya. dikatakan kriteria berarti kan? Atau kriteria itu kan berarti garis kemiskinan. Ya. Kriteria garis kemiskinan itu bukan hanya berlaku untuk Kuningan saja, berlaku secara nasional, mungkin berlaku untuk dunia internasional juga. Seseorang dikatakan miskin apabila tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Yaitu kebutuhan makanan dan kebutuhan bukan makanan. Untuk kebutuhan makanan adalah terpenuhinya 2100 kilokalori. Kalau kebutuhan dasar yang lainnya ya sesuai dengan yang berlaku di Kuningan. Sebab itu kan kebutuhan dasar pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, itu kan kebutuhan dasar. Maka setiap kabupaten kota berlainan, tergantung harganya per kabupaten kota kan bisa lain-lain. Nah makanya untuk di Kuningan tadi, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komisi, di Kabupaten Kuningan itu untuk tahun 2020 garis kemiskinannya adalah 352.358 rupiah per orang per bulan. Per orang per bulan, kalau dalam satu rumah ada 4, tinggal kali 4 aja. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga yang bekerjanya hanya 1 orang, penghasilannya 2 juta, anggotanya 4 orang kan dengan dia, nah tinggal dibagi aja 4. Penghasilan 2 juta itu kira-kira kita bisa mengkategorikan dia miskin atau tidak. Kalau kurang dari 352, 358, miskin. Kira itu kasarnya gitu ya. Sebetulnya perhitungannya agak rumit sebab tadi kan harus disesuaikan dengan 2100 kilokalori dan kebutuhan minimum non makanan lainnya.